ولدفع البلاء والوباء والطاعون من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين. كما في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلى حضرة خصوصا للمؤلف هذا الكتاب شيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي أنى الله به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sampai mana itu? Bab apa? Faslun kalbi. Apa? Wal jarrah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai mukadimah, pertama mohon ditradisikan apa yang saya lakukan, yaitu hari ilmiah kurikulum sholihah sampai kalau ada kitab yang diganti itu ada satu yang alif yang ada kitab, kalau ada dua ya dua, ketiga ada kitab ya. Dan itu maksudnya supaya ilmunya mu'alif dengan kita yang sedang membaca bisa satu paham. Itu pertama ya. Yang kedua, perbuatan kita dijadikan sebagai istighosa yang di dalam dua mukadimah itu. Istighosanya pada amal kita, yaitu pengajian itu. Karena apa? Kita yang sedang ngaji, insya Allah penuh dengan rahmat. Ya, malaikat as-sayyahin, malaikat as-sayyahin itu yang terus muter-muter di alam ini mencari kegiatan orang-orang yang ngaji. Ya tentu saja ya ngaji tentang ilmu Islam. Maka mereka itu akan turun dan hadir. Nah di saat itu kita juga berdoa. Berdoanya antara lain hari ilmiah walikulli niatin sholihah khususnya ditaksili maqasid, untuk menghasilkan maksud-maksud kita. Ya, walibulughin muradina dan sampainya apa yang kita inginkan, sampai sesuatu yang kita inginkan. Walitaysiri umurina, dan mudah segala urusan yang kita hadapi. Taysiri umur. Baru di situ itu adalah untuk kita semua. Bisirhatillah wali
quwwatina wa li salamatina wa li barakatina, untuk kesehatan kita semua, kekuatan kita semua, keselamatan kita semua, kemudian keberkahan yang dicurahkan kepada kita semua, dan itu terakhirnya kita terus menerus walidafil balai, untuk menangkis menolak al-bala, walidafil balai wal wabai, penyakit-penyakit, wat ta'un, dan virus-virus ta'un, ya, termasuk corona, omikron, itu terus menerus. Ini saya ceritakan, ini asbabul apa ya? Jadi bukan hadis. Perbuatan kita ini adalah perbuatan yang baik. Ada di dalam hadis 3 orang karena berlindung dari hujan masuk kepada sebuah gua. Tiba-tiba ada sebuah batu yang turun dan menutupi pintu gua itu, sehingga susah untuk keluar. Maka 3 orang ini salah satunya bertawassul dengan amaliyahnya. Yang pertama adalah orang yang menyebarkan Islam dan ada ikhlas. Wahai Tuhan, andaikan itu perbuatan diterima oleh-Mu, maka jadikanlah penyebab untuk bisa terbukanya batu ini. Ini berubah sedikit. Yang kedua, orang kedua bertawassul pada amalnya sendiri. Wahai Tuhan, pada suatu saat aku mengambil penggembala untuk mengurusi kambing-kambing. Dan pada saat itu si penggembala pergi, tetapi haknya si penggembala itu kami urus, sehingga dari 3 kambing menjadi ratusan kambing. Pada suatu saat si penggembala itu kembali kepada si majikan, menanyakan 3 kambing yang menjadi hak, tetapi oleh si pemiliknya, si majikannya ini ditunjukkan, itulah kambing-kambing Anda. Itu sudah ratusan. Wahai majikan, jangan menghina seorang yang tidak punya. Jawabnya si majikan, saya tidak menghina, saya justru mengurusi amanat yang ditinggalkan oleh kamu. Dari kambing yang 3 itu kami urus beranak pinak menjadi ratusan, dan itu adalah hak Anda, silakan ambil, karena itu adalah hak Anda. Kami cuma diambillah. Nah, dijadikan tawassul. Wahai Tuhan, kalau perbuatan itu Kau terima, maka jadikanlah penyebab untuk batu ini berubah. Akhirnya bergeser lagi. Dan orang yang ketiga bertawassul dengan amal dirinya, pertahanan diri. Seorang pemuda, dia bertemu dengan seorang wanita yang cantik di pantai. Dia menggoda dengan berbagai cara, tetapi dia tetap mempertahankan, aku dan kau itu belum kalah. Sehingga walaupun dia rayu, walaupun dia sampai terbuka, terbuka auratnya, dia tetap mempertahankan bahwa itu adalah haram. Akhirnya sampai tidak jadinya. Bagi laki-laki yang masih muda, siapa yang gak kepincut, gak kepengen ada wanita
dan dia menawarkan, bukan diminta. Andaikan bahwa pertahanan itu adalah kau ridhoi wahai Tuhan, jadikanlah bahwa amal itu menjadi penyebab terbukanya batu ini. Akhirnya menggesernya di sini. Dan ketika 3 kali menggeser itu bisa keluar ketiga orang tersebut dari dalam bumi. Nah, itu diceritakan dalam Sahih Bukhari, dan itulah yang saya tiru. Jadi perbuatan kita ngaji ini adalah sebagai orang tawassul amal kita pada doa-doa yang tadi, yang disebut apa? Berhasilnya keinginan kita, terpenuhinya kebutuhan kita, dimudahkannya segala urusan kita, dan bisa menangkis untuk wabah penyakit yang sedang berada sekarang. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari lewat perbuatan kita. Toh perbuatan kita bukan perbuatan maksiat, itu aja. Jadi itu selalu berlawan. Tawassul pada amal kita itu sangat diperbolehkan. Nanti saya berikan hadis yang menceritakan di Sahih Bukhari. Yang kedua, dikajinya kita merahmati umat ini bukan membuat orang bingung. Kata ini boleh, kata ini tidak boleh. Itu salah itu. Mengartikan bahwa perbandingan muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab itu adalah membuat bingung umat kita. Tapi perbandingan mazhab, perbandingan pendapat, yang ini boleh, yang ini setengah boleh, yang ini tidak boleh, itu adalah dalam rangka tausiah, memperluas untuk mempermudah pelaksanaan hukum-hukum Islam. Pada suatu saat kita dihadapkan pada satu masalahnya ini susah untuk kita laksanakan. Coba cari pendapat yang lain. Yang artinya kalau pendapat di sini ini sudah digaransi. Kenapa? Berdasarkan ijtihad yang tanpa dibarengi dengan keinginan duniawiya. Tapi ijtihadnya adalah demi mempermudah para orang-orang pengamal hukum Islam. Ijtihad. Ini nanti misalkan kita bahas ada 3 kata-kata yang ranahnya akan berbeda, yaitu jihad, ijtihad, dan mujahadah. Kalau jihad itu artinya bi amwalihim wa anfusihim fisik, dengan kekuatan harta dan kekuatan tenaga, berani atau tidak. Itu jihad itu. Jadi mengandalkan fisik, mengandalkan harta kekayaan. Kalau tidak dibarengi dengan ijtihad, ininya kosong. Nah, ini apa yang dikatakan dalam bahasa Sunda itu, jelema lurus tunjuk, kawanina aya, hartana aya, tapi tengatur. Namun kedivisi ranah ijtihad. Karena ranah ijtihad itu adalah ranah di mana ilmu dan pemikiran bersatu menemukan sesuatu yang bermanfaat baik untuk tertentu maupun untuk seluruhnya. Itu jalan ijtihad. Makanya para imam-imam awal
seperti Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka itu disebutnya sebagai mujtahid. Mujtahid itu orang yang memeras tenaganya dengan keilmuan, persyaratan keilmuan yang cukup untuk memperoleh hukum-hukum yang dihendaki oleh syariat. Maka di dalam ayat yang muskilah, di dalam hadis-hadis yang hampir tidak semua orang bisa memahami, mereka ini masuk membongkar semua itu sehingga pelaksanaan Islam menjadi bisa dilaksanakan dengan mudah. Termasuk adanya perbandingan pendapat, ya, beberapa pendapat yang ada di kalangan mazhab-mazhab ini untuk mempermudah, jangan sampai meninggalkan. Dan ini pesan besarnya dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Had, wa ma ja'ala alaikum bid-dini min kharaj. Allah tidak menjadikan pada kalian umat Islam dalam mengamalkan agama keadaannya suci, sehingga mudah ditinggalkan kalau sempit. Kalau luas, oh iya, ada begini. Ini mukadimah perlu dikemukakan karena ada beberapa orang yang menuduh bahwa perbandingan mazhab itu membuat bingung orang awam. Nah, itu salah. Dan cukup saya kira mukadimah dua hal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal jaradu wassamaku tahirani bil ijma'i. Pasal belalang dan ikan itu keduanya suci secara ijma', kesepakatan para ulama setelah adanya hadis bahwa al-jarad was-samak adalah suci dalam hadis. Itu untuk mengeksepsi, untuk mengistisnakan, mengeluarkan di dalam ayat hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Rasulullah menjelaskan sebagai pengecualian as-samak wal jarad yang mati itu tidak dihukumi maitat, tidak dihukumi sebagai bangkai, tetapi dihukumi sebagai tahirani wal halalani wal halalan, ya suci, tidak menajiskan berarti, dan halal dimakan. Simat, bahasa Sunda nama simat kan? Jarang kan? Iya. Pegawaian pula jangan kerja pesantren kan? Digoreng deh. Iya. Kriuk. Karena apa? Karena hewan-hewan yang mati tanpa disembelih itu kan hukumnya haram. Nah, sampai Imam Malik pun berpendapat hewan ikan betapapun bentuk manusia halal hukumnya dan tidak usah disembelih lagi. Nah, kira-kira hewan yang seperti itu hewan apa tuh? Apa ikan duyung? Dan dongeng ikan duyung. Tapi apa sih? Ada yang disebut
cari makannya di laut, ya tetap saja itu bukan masuk kategori hukum ikan. Hewan laut, ikan itu hewan laut, hewan air. Napasnya paru-paru. Nah, iya itu. Iya. Wa fi najasatil adami bil mauti lisyafi'i qaulani. Nah, ini sudah pindah ini. Pindah dari hewan-hewan darat, hewan laut. Jarod itu hewan darat. Kemudian samak adalah hewan laut. Ini pindah kepada orang. Wa fi najasatil adami bil maut lisyafi'i qaulani. As-sahhu ma la yajusu wa huwa madhhabu Malik wa Ahmad. Dalam masalah najisnya seseorang disebabkan meninggal, ya, mayit. Nah, orang yang sudah meninggal itu hukumnya bagaimana? Apakah najis atau tidak? Karena ada kaidah umum al-maitah kulluha najisatun wa haramun illal jarad was sama, bahwa bangkai atau satu hewan yang mati itu semuanya najis dan haram kecuali bangkai simut dan ikan. Dan sekarang bagaimana masalahnya ini pada manusia yang mati? Apakah tetap masuk dalam kaidah umum itu? Kuliahnya. Qaulani, ada dua pendapat. As-sahhu ma la yajuzu. Kaul yang paling benar, yang paling sahih dari keduanya itu adalah la yajuzu, bahwa mayit itu tidak najis. Ini harus dibedakan. Kalau mayit itu untuk manusia, ditasdid. Kalau mayit itu adalah untuk selain manusia. Iya. Mayit. Maitatun itu jamaknya. Jamak dari makna jamak, ada tak marbutohnya. Sebab jamak daripada kata mayit itu adalah mauta. Wa huwa madhhabu Malik wa Ahmad. Ucapan atau pendapat bahwa seorang manusia yang mati itu tidak najis, tapi bukan berarti halal dimakan. Iya. Itu adalah juga sebagai pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, kalau kita misalnya bertanya, daging orang itu halal atau haram? Kalau haram, apa yang menyebabkan haram? Di dalam Al-Quran nggak ada itu, la ta'kulul mauta, nggak ada. Nah ini kan persoalan itu. Tiga, apa tuh? Presiden Afrika itu siapa? Itu yang senang pada daging manusia itu. Iya. Nah, daging manusia itu
hidupnya apalagi, matinya pun haram untuk dimakan kecuali semangka. Nah iya. Presiden Afrika itu apa itu Idi Amin. Kalau Soeharto itu memang lucu ketika disidangkan karena dianggap sebagai tindak kriminal terhadap orang yang meninggal karena selalu menggali kubur untuk dimakan dagingnya. Akhirnya, kenapa kau Sumanto makan daging manusia? Eta jawabnya bisa dia. Bukan masalah makanannya apa, tapi minumannya Texas. Nah, kita ngedongeng terus. Waqala Abu Hanifah yadusu lakinnahu yadhuru bil ghusl. Dan berkata Imam Abu Hanifah, ini pendapatnya lain, yadusu najis anak manusia atau manusia yang mati. Matinya najisnya itu apa? Karena matinya. Mengacu pada kaidah umum segala sesuatu yang mati, hewan yang mati bighairi zakatin syar'iyyah bagi makulil lahmi, bagi hewan yang bisa dikonsumsi itu najis. Maka termasuk manusia pun najis. Hanya saja bisa menjadi suci adalah karena adanya kewajiban untuk dimandikan. Karenanya disyariatkan dalam menyikapi mayit seorang yang telah meninggal, kewajibannya itu bagi orang hidup ada 4 kan. 1, memandikan untuk mensucikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Yang keempat, menguburkan. Nah, persoalan itu timbul. Bagaimana kalau orang yang belum dimandikan, yang meninggal belum dimandikan, kemudian kita sholati? Kita sholati. Apakah sholat kita sah? Apakah sholat kita tidak sah? Kalau dianggap bahwa yang kita sholati itu adalah sebagai 3 hal yang tidak boleh ada, seperti menutupi aurat, tempat yang suci, dan pakaian yang suci, maka masuk dalam kategori itu salat jenazahnya tidak sah. Tapi kalau salat jenazahnya itu salat mayit ya, kalau salat jenazah lain lagi. Kalau salat mayit itu adalah sebagai kategori doa, mendoakan pada orang yang telah meninggal, itu dianggap sah salat mayit. Apa bedanya salat jenazah dengan salat mayit? Salat jenazah yang disebut jenazah itu sudah beres, siap dikuburkan. Itu jenazah itu sudah dimandikan, sudah dikafan, bahkan sudah dimasukkan dalam keranda, itu jenazah. Oleh karenanya nanti bagi makmum dalam niat salat jenazah itu atau imam, nggak usah repot-repot, nggak usah disebutkan namanya. Sudah ada kan di keranda itu namanya itu. Usalli ala hadhil janazati arba'at takbiratin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Udah beres itu. Aku sholat jenazah, karena jenazah itu tidak berkelamin, mau laki-laki mau perempuan yang ada di keranda itu tetap aja jenazah.
Kenapa? Jenazah itu tadi adalah mayit yang sudah dimandikan, yang sudah dikafani, yang sudah siap akan dikuburkan setelah disolatkan. Jadi Imam Abi Hanifah pun setengah-setengah seperti itu. Hukumnya najis. Najisnya itu karena meninggalnya itu karena matinya itu sendiri. Tapi najisnya itu bisa disucikan dengan cara dimandikan. Wal junubu wal habidu wal musyriku idza ghamasa wahidun minhum yadahu fi ina'in fihi ma'un qalilun wal ma'u bakin ala taharatihi bil ijma'. Nah ini kalau ini masalahnya masalah lumrah di masyarakat ini, dugaan-dugaan. Adapun orang junub, laki-laki maupun perempuan, wal haid, dan wanita yang haid, meskipun isim fa'il tanpa ta, tetap aja itu adalah maknahu imra'ah, dia. Jadi apa? Dakaron lafzan wa imra'atan makna gitu. Haid. Kalau enggak ada laki-laki yang haid itu. Wal musyriku atau wasyirku, di situ apa? Syirku atau musyrik? Wal musyriku idza ghamasa wahidun tatkala mencelupkan wahidun salah seorang minhum dari tiga orang junub haid musyrik, yadahu akan tangannya si wahid fi ina'in fihi ma'un qalilun, di satu wadah yang di dalamnya ada air sedikit, ya seember lah, qalil. Fal ma'u bakin ala taharatihi, maka air itu tetap pada kesuciannya air bil ijma', menurut ijma'. Nah ini apa? Untuk menghilangkan keraguan-raguan bisima ayat mutas dulu eng gitu kan, laju kokobok di ember sudah dipakai kan, mustakmal ya, dihilangkan ya, pendapat yang suci. Begitupun yang haid, ngobok cai dina ember itu tidak akan menjadi mustakmal, tetap aja hukumnya suci. Atau orang musyrik, kenapa dibawa-bawa orang musyrik ini? Pandangan kita di dalam mainstreamnya, orang musyrik itu adalah orang yang bebas dalam konsumsi, memegang apakah anjing, apakah babi. Nah, tiba-tiba dia mencelupkan tangannya di air yang satu ember itu tetap dihukumi suci airnya itu sendiri. Kalau bagi dua orang sepanjang tidak diniati untuk al-ghusl minal janabah, al-ghusl minal haid, maka air itu sepanjang tetap suci, kecuali diniati, maka air itu menjadi mustakmal. Nah, pengertian air mustakmal itu yang mana? Bukan berarti ada satu ember kemudian kita ngobok meskipun kita lagi junub, itu bukan mustakmal. Yang mustakmal itu ini, kita misalnya membasuh tangan, air yang ada di sini ini sebelum berpisah itu tetap masih suci. Tapi kalau sudah berpisah, maka air itu yang disebut mustakmal.
Yang disebut mustamal adalah air yang digunakan untuk menghilangkan najis atau hadas. Berarti pada basuhan pertama. Basuhan kedua tidak masuk mustamal karena hukumnya adalah sunnah. Misalnya kita sudah wudu fardu ya, wajib. Kemudian kita wudu lagi. Wudu kedua ini diwadahi airnya. Kemudian kita pakai lagi untuk wudu orang lain misalnya. Nah itu sah. Kenapa tidak masuk mustakmal? Jadi mustakmal itu adalah air pada basuhan pertama yang digunakan untuk raf'il hadas. Sekedar pengobok doang mah. Atau bapak-bapak, ibu-ibu, karena banyak yang mempunyai RSSSS sehingga kamar mandi itu kecil. Baknya dia kira-kira setengah meter. Ada baju mandi jinabat. Nah, percikan dari mandi jinabat itu apakah berpengaruh terhadap bak kecil itu? Ini juga harus diperhatikan. Dan ini masuk pada fiqhun nawazil atau fikih waqa'iyah al-hadis. Fikih secara realitas kehidupan dalam modern. Bahwa kamar mandi sadaku. Yang kedua, ayah kamar mandi tapi bisa gitu ya. Bina cubluk. Iya, alirnya ngalir. Jadi tidak ada masalah. Sekarang yang banyak masalah. Persoalan tadi, apakah masuk pada air yang berpengaruh kepada air yang tak? Bisa berpengaruh. Kita bisa berpengaruh. Kenapa? Air tidak ada dua kulah. Padahal air dua kulah itu ada ukurannya 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm dalam. Udah itu namanya satu atau dua kulah. Air yang dua kulah itu bisa menahan najis, artinya kuat pada najis dan kuat pada air mustakmal, percikan-percikan. Nah itu. Selanjutnya faslun wasukrul kalbi wal khinziri najsun inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Air liur. Sukrul itu artinya penjilat yang disertai air liur. Biasa al-kalbi, anjing, wal khinzir dan babi B2. Kalau kalbi ini sering kita saksikan pada majikannya atau kepada keluarganya, anjing yang kita copok gitu, biasa menjilati. Najsun hukumnya najis menurut Imam Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad. Tiga imam mujtahid ini sepakat najis. Wasukru ma siwahuma thahirun, sedangkan air liur jilatan yang selain dari buah anjing dan beruang itu suci, seperti mau letik atau mau gede lah. Tidak mau. Lakinil asah min madhabi Ahmad an-nasu rasiba'il bahaimi nasu. Tetapi yang lebih sah dari pendapatnya Imam Ahmad bahwa jilatan air liur, bahwa air liur jilatan
hewan-hewan buas. Sibak itu hewan-hewan buas, hewan-hewan liar, bahaim, hewan yang berkaki 4 bahaim. Najsun adalah najis, termasuk maut, gede, termasuk kata penter, macan putul, gajah mah gajah, termasuk ini juga hewan liar, itu najis menurut Imam Ahmad. Waqala Malik, dan berkata Imam Malik berpendapat as-sukru mutlaqan, semua jilatan hewan-hewan baik anjing, bedua atau hewan-hewan buas itu semuanya suci secara mutlak. Makanya ini orang-orang yang bermadzhab Malik itu banyak yang memelihara anjing. Melihara anjing di rumahnya itu sendiri, anjingnya itu sendiri, apalagi kalau anjing dijadikan sebagai anjing pemburu, buruan atau hewan, nah itu halal atau suci. Wattafaqal a'immatu as-salasatu ala anna su'ral bagli bighali wal himari tahirun ghairu mutahhirin. Ittifaq mufakat para imam yang 3 bahwa air liur jilatan bighal ini keledai, himar seperti kuda tapi lebih kecil, tahirun hukumnya suci, tapi ghairu mutahhirin tidak bisa mensucikan. Artinya kalau air liurnya itu dikumpulkan untuk menghilangkan najis misalnya di sini, itu tidak bisa. Iya, tahir. Wa hukiya an Abi Hanifah asy-syak fi kaunihi mutahhir, dan dihikayatkan satu pendapat dari Imam Abi Hanifah asy-syak fi kaunihi mutahhiran, adanya keraguan dalam keadaan sukril bighal wal himari itu mensucikan. Jadi musannif ini mengomentari di kalangan mazhab Hanafi ada sebuah keraguan, ada ketidaktegasan bahwa air liur dari keledai dan himar itu apakah bisa suci ya suci, apakah bisa mensucikan atau tidak. Ini tidak tegas. Kalau sucinya tegas, dimensucikannya ini syah, tidak tegas. Wa faidatuhu anna man lam yajid ma'an, anna man lam yajid ma'an tawadda'a bihi ma'at tayammum. Faidahnya di dalam syak ini, jadi faidah dalam syaknya Imam Abi Hanifah, tidak tegasnya Imam Abi Hanifah ini bisa direalisasikan pada masalah begini. Anna man lam yajid ma'an, sesungguhnya orang yang tidak bisa menemukan air, tawaddu'a bihi, maka dia berwudu dengan air liur keledai dan himar itu sendiri. Kenapa? Karena tidak tegas mutahhirnya. Jadi ada nada-nadanya. Imam Abi Hanifah ini mengatakan
bahwa air liur itu bisa mensucikan, bisa digunakan untuk amalan orang yang berwudu. Ma'at tayammum serta tayammum. Bagaimana ada wudu tapi disertai tayammum? Ini di dalam diri kita ada luka. Luka itu pasti anggota wudu. Apabila terkena air, maka luka kita akan semakin parah. Itu bisa dengan cara mengambil air liur itu hanya diusapkan saja. Iya. Kalau air liur kan tidak membasahkan, hanya sedikit aja. Itu maksudnya. Tayammum itu. Ma'at tayammum artinya dibarengi serta keadaan seperti tayammum. Ini persoalannya adalah persoalan jababirah, perban. Di anggota tubuh kita ada luka yang harus terpelihara dari terkenanya air, maka diperban. Cuma tatkala kita memperban itu harus suci dulu. Setelah suci baru kita perban, kita tutup. Maka semuanya itu kita basahi lewat air wudu, dan untuk jadirohnya perban itu cukup digusur. Itu kan memudahkan kan? Iya. Wal asraf min madhabi Ahmad najasatu. Dan kaul yang lebih sah dari madhab Imam Ahmad adalah najisnya air liur, keledai dan jimat. Wattafaqu ala taharatil hirrati wa ma dunaha fil hilqati. Dan ittifaq para imam ala taharatil hirrati, atas sucinya kucing, wa madunaha, dan hewan di bawah kucing seperti tikus, apalagi musang, ya, apalagi berang-berang kecil, garangan, lasun, ya, cal, hil babi dalam bentuk kejadiannya. Artinya kucing itu sendiri kalau memang tidak terkena najis, ya bisa lah tidur dengan kita. Atau kita lagi sholat, kucing itu kemudian ngegelibet gitu ya di kaki kita. Atau lagi tahiyat, kemudian ada di pangkuan kita. Ya, saking nampak, saking muluknya. Iya. Nah itu suci gitu. Yang terakhir, hewan kucing itu terhindar dari terkena najis, apakah tainya sendiri. Ya, yang rajin, jangan orang aja yang dimandikan, kucing pun harus dimandikan. Itu menjaga tadi itu, karena saking mulutnya, akhirnya kita lagi sholat pun, lagi duduk sujud atau lagi sujud itu naik ke pangkuan kita. Tapi semuanya itu haram dagingnya untuk dimakan. Kucing, tikus, berang-berang, lasun, dan lain sebagainya haram. Wa ukiya an Abi Hanifah annahu kariha sukral hirrati, dan ada hikayat satu pendapat dari Imam Abi Hanifah, sesungguhnya Imam Abi Hanifah itu makruh, menghukumi makruh
Sukral irrati, air liur kucing. Nah, kenapa ini menjadi pembahasan di sini? Ini sebetulnya ada di dalam sebuah lafaz hadis tatkala Abi Hurairah itu sendiri nyokok kucing. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, innahu minat tawabi. Kucing itu adalah sebagian hewan yang ada di rumah kita. Jadi artinya halal atau suci. Jadi innahu minat tawabi, bahwa hewan kucing itu adalah hewan yang biasa ada di rumah. Tawabin itu artinya yang melingkar-lingkar di sekitar rumah kita. Nah, Rasulullah tidak boleh, tidak melarang. Dan demikian dari situlah ada pembahasan kucing itu sampai kepada tubuhnya pun asal tidak terkena najis. Kalau dagingnya tetap alhamdulillah. Iya, ada. Harus tidak ada lah. Ada semprotan kan? Mandiin 25.000 kemarin. Yang kedua, sempat ada hadis, bukan sempat ada hadis, memang ada hadis yang sempat menceritakan bahwa seorang wanita masuk neraka sebab kucing. Ya, itu dia dibahas juga. Akhirnya kenapa ada wanita masuk neraka sebab kucing? Ini pi di mana ya, di mana sabab orang si wanita ini mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Awas, ibu-ibu kan suka nasi makannya makan tulang ikan, sehingga mengakibatkan kucing maling ikan. Maling ikan, dia salahnya sendiri. Masih makan dengan tulang, bagaimana dia mau? Iya. Mana sebenarnya loh? Mana majazi ya? Dan ini loh, jangan dikira bahwa sedekah itu yang besar dan diperhatikan oleh Allah bukan hanya kepada manusia, kepada hewan pun diperhatikan. Bahkan hebatnya lagi ada sebuah hadis, ma zara'a zar'an aw yaghrisu gharsan fa ya'kulu minhu khairun aw bahimatun aw insan illa kana bihi sadaqah. Meskipun sambil handeul, maka tidaklah seseorang menanam atau
saling di manusia. Semuanya itu suka atau tidak suka, diniati atau tidak diniati menjadi sedekah. Meskipun sambil jaga. Berarti sedekah enggak? Apalagi kalau jengkel. Insya Allah kalau di Nurul Falah itu ada ini, ada ikan, balon, ada pohon yang berdua. Iya, ikannya pondok pesantren adalah ikannya santri. Nah, jadi sehingga malam-malam ada santri yang orang kalimat ya, di mana lautnya terus akan jadi betul. Itu kebanyakan itu para kiai-kiai dulu itu Cara bener mah banyak sedekah. bahwa di Nurul Falah kayak gitu anggap gitu. Rambut aja berem macan rambut. Masih penting. Iya. Wa hukiya anil Auza'i wa Thawri anna su'ra ma la yukalu lahmuhu najsul ghairal adami. Dan ada hikayat sebuah cerita pendapat dari Imam Al-Auza'i, ini mujtahid mutlak termasuk, Was-Thawri dan Imam As-Thawri ini termasuk imam jagoan. Sholat Jumat bisa 3 orang saja. Ini pendapat Imam As-Thawri. Jadi imam, khatib, makmum. Sakit ini. Makanya jangan gentar pelaksanaan sholat Jumat di masjid apa? Husnul Khatimah. Ada yang 4, ada yang 11, ada yang 12. Lalu menurutkan Imam Asy-Syafi'i, kalau sudah rame memang harus 41. Bahwa sesungguhnya air liur hewan yang tidak dimakan dagingnya selain daripada yang 4 itu kali ya, kambing, onta, kerbau, sapi, apalagi kuda itu halal termasuk sembah, tapi tidak dilarang. Najisun hukumnya najis, air liur. Ghair adami, selain daripada adam. Ciduna manusia suci. Ciduna manusia suci. Kalau misalnya diciduk, cok gitu. Kan najis gini perbuatan anak najis aja. Hidup anak aja. Itu udah 100 kan? Najis. Apalagi saya waktu kecil lagi, bukan kejiwaan buah angin gitu. Banyak terbingung kan? Najis. Ciduan si Abah. Kiai ciduan si Abah. Dan itu sama-sama layu kalian bahwa manusia itu tidak dimakan dagingnya. Haram hukum makan daging manusia. Nah, ini coba tentukan ini. Kenapa daging manusia haram dimakan? Mana nas yang tidak memperbolehkan dimakan? Dan apa sebabnya atau elatnya daging manusia itu haram? Baik, apalagi waktu hidupnya, setelah meninggal pun tetap haram. Telah mendirikan mazhab Sumanto. Dan kanibal. Faslun al-asrafu min mazhab Syafi'i.